Mempresentasikan hasil reses kami dari tim Konavex. Sebelumnya izin saya perkenalan diri. Saya Abdul Rahman, dengan dua tim saya ada Pak Iwan Saleh, serta yang lagi online di Jakarta ada Mas Aji. Di sini saya akan menampilkan SS dengan judul Pelemahan Jalan Sawit Desain Pulau Kapal untuk penurunan jalan hauling from Eto ke Subaib untuk mengatasi bottleneck operasional. Kondisi operasional di Antang UPPN Malut mengalami kendala operasional di mana pada temuan Mosa Maret tahun 2006 terjadi penyempitan di salah satu jalan hauling yaitu di segmen Soviti. Hal ini menyebabkan beberapa dampak. Pertama, ada pembatasan jalur, resiko safety, serta penurunan moral operator. Dampak domino yang dihasilkan dari penyempitan jalur ini bahwa adalah alat ADT harus memutar untuk hauling ore ke Langstok ataupun Eto Subaib, menyebabkan penaikan jarak. Penaikan jarak menyebabkan konsumsi BBM melonjak serta penurunan cycle time. Penurunan cycle time artinya produktivitas alat akan menurun. Oleh karena itu kami mendiagnosis beberapa segmen jalan untuk menemukan penyebabnya. Didapatlah hasil bahwa RD Solar dan CVP merupakan frekuensi tertinggi untuk penurunan speed di area hauling. Lalu mengapa kami mengambil trafik CVP? Karena pada jalan CVP volume trafik lebih padat, karena di sini memberikan dampak tidak hanya di hauling penambangan, tetapi juga hauling to jetty. Setelah kami mengambil untuk melakukan analisis pada jalan CVP, kami menguraikan masalah menggunakan 4M+1E, di mana terdapat beberapa alasan mengapa jarak hauling menuju Front to Eto Subaib meningkat. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh tim saya pada Pak Iwan Saleh. Baik, terima kasih. Sekarang ini lagi saya cerita tentang untuk progres di jalan itu dari 65 meter kita buat sampai 12,5 meter. Nah, terus next. Nah, ini progres kita menggunakan alat ekskavator, bulldozer, sama ADT, sama grader intinya. Dan pertama kita punya untuk model kita untuk merata untuk kelepatan. Terus kemudian kita timbul pakai OBS. Kemudian kita miliki itu pakai MG. Mungkin seperti itu gambaran. Mungkin itu disampaikan oleh teman kami yang bisa saya bilang di sini bahwa dari jarak 2,93 km per ritase yang terjadi saat perbaikan itu belum dilakukan itu mengalami penurunan jadi 2,34 km per ritase. Per ritase ini mengartikan bahwa setiap satu ritase yang terjadi dalam satu hari itu mengalami penurunan yang signifikan. Jika kita akumulasi dia dalam satu hari, maka penghematan yang logis itu pasti akan terjadi. Dan jalur Eto sebagai atas itu yang kita gunakan itu menjadi jalur menggunakan jalur Soviti dan tidak berputar menggunakan jalur Subai bawah. Dan secara kita lihat di sini bahwa itu ada kenaikan dari 9 ritase per jam menjadi 12 ritase, dan ini menjadi parameter penting bahwa adanya bukti nyata bahwa perubahan dan perbaikan dari jalur kita. Lalu selanjutnya next. Berkelanjutan itu kita lakukan pengukuran juga Pak. Jadi tidak hanya berkaitan dengan penurunan jarak atau kenaikan ritase, tapi kita juga mengukur fuel ratio yang menjadi parameter penting bahwa suatu ukuran improvement itu terjadi. Di sini kita mengalami penurunan 36% dari fuel ratio kita Pak. Artinya apa? Artinya liter per ton yang kita habiskan untuk menghasilkan 1 ton ore itu malah penurunan secara per trip atau per ritasenya. Dan itu menurun dari 0,83 menjadi 0,53. Dan ketika kita konversi juga dalam karbo, itu kita mengalami penurunan. Itu jelas karena hubungannya berupa linear dengan fuel, yang mana 1,35 kg CO2 dihasilkan per liter itu mengalami penurunan jadi 0,83 kg CO2 per ton ore. Dan selain itu kita juga mengukur safety-nya Pak.
Jadi laporan ini setelah perbaikan yang terjadi itu berubah menjadi yang ada hingga tidak ada atau nol. Next. Dan selanjutnya kita tentunya akan mengukur berapa secara keuangan kita mendapatkan penghematan atau benefit profit revenue. Dan jika kita bandingkan Pak, kita melakukan implementasi ini itu kita taksir di angka 66 juta untuk perbaikan jalan ini. Dan potensi yang kita dapatkan itu sangat jauh sekali. Ini berkali-kali lipat, bahkan jika kita masih dalam 1 tahun time frame itu kita mendapatkan 2,8 miliar per tahunnya. Dan ini banyak asumsi dan faktor yang kita masukkan sehingga ini bisa jadi lebih besar lagi. Jadi banyak sekali asumsi yang kita gunakan, salah satunya PA itu yang cukup rendah. Artinya ada beberapa proyeksi yang mungkin bisa saja tidak akurat, maka kita lakukan asumsi tersebut dan kita mendapatkan nilai 7,8 miliar per tahun. Nah selanjutnya next. Dan aspek mutu yang kita hitungan di sini akhirnya menggunakan ECD SLN. Yang pertama ada kualitinya Pak, untuk secara jalan kualitas kita naik dari lebar pembibitan jalan itu menjadi 12 km sesuai dengan Kepmen SDM di mana lebar jalan minimal 3,5 kali dari unit terbesar kita. Lalu secara cost tentu saja cost bisa kita asumsikan dengan fuel rasio kita turun 36%. Lalu secara delivery material kita Pak dari front ke tempat dampingan itu sekarang turun jaraknya menjadi 2,34 km atau berada 25%. Lalu secara safety sekarang kita tidak ada lagi laporan miris ketika kita ingin mendampingi ke sebagai atas. Lalu secara moral tentunya kita sering menambah dan pasti teman-teman operator itu lebih semangat karena selain implementasi yang tinggi, mereka juga tidak harus melakukan transmisi gear yang terlalu banyak. Dan selanjutnya secara environment atau lingkungan kita mengalami penurunan dan ini menjadi salah satu aspek mutu ICD-SMA yang kita temui dalam perbaikan lingkungan kita. Dan akhir kata adalah prestasi tim SSOR ini Pak. Jadi standar baru untuk acara operasi kami melalui jalan seperti ini kita standarisasi Pak. Dari yang menjadi tidak standar, ini ada permasalahan itu kita cari identifikasi bottleneck-nya, masalahnya, dan kita lakukan standarisasi berdasarkan standar yang seharusnya itu ada di operasional nama kita. Dan artinya di sini tim SSOR itu membuktikan Pak bahwa perbaikan infrastruktur jalan itu memang salah satu kunci efisiensi tambang berkelanjutan. Kita bisa menurunkan jarak, menurunkan fuel rasio, meningkatkan potensi penghematan kita, dan juga meningkatkan produksi kita. Sekian, terima kasih atas waktu dan perhatiannya yang Bapak Ibu dan Ibu sekalian berikan. Saya kembalikan ke teman-teman saya di lokasi. Silakan Mas Haji. Baik, terima kasih kepada Mas Haji. Mungkin cukup sekian presentasi kami dari SSOR. Selanjutnya kami kembalikan kepada panitia. Ya, terima kasih untuk SSOR.